Kita dulu anak warnet juga kan. Woi. Warnet. Main game apa, Jo? Jangan semua Orang tuh jangan masih muda. Empo Sadan sih udah kita jajahin. Let's go. Dota, anak Dota. Wih, anak Dota. Oke. I'm home. Udah gila, udah stres. Jujur, udah. iya. Kita tanpa berlama-lama, kita akan berbincang-bincang dengan pakarnya. Ya, pakar tuh pakar. Ustadznya kita. Ustadznya kita, ustadznya anak nongkrong. Anak nongkrong. Langsung saja. Langsung kita panggil ya. Kita main bersama Mister alias dia Ustadz Jojo. Pak Assalamualaikum. Jojo. Ustaz Genset. Tapi JNJ. Harus gini BGM. Gitu. BGM harus gini, santai-santai. BGM gini. Oh, Ustaz, punten. Ya, silakan duduk. Yang nyamannya aja, yang nyamannya aja gimana? Yang nyamannya. Jangan panggil Ustaz. Nggak panggil Ustaz, kalau gitu panggilnya apa? Coy? Salah, jangan Coy. Bro. Bro, pakai biasa aja, pakai Jo aja. Jujur. Jangan nggak enak masa gitu Jo. Jangan langsung. Nyaman begitu. Jangan. Apa kabar Jo? Kita dulu anak warnet juga kan. Woi. Warnet. Main game apa, Jo? Jangan semua Orang tuh jangan masih muda. Empo Sadan sih udah kita jajahin. Let's go. Dota, anak Dota. Wih, anak Dota. Oke. Dari tahun 2007 sampai terakhir Covid tuh Dota tuh. Dota. Angkatannya Ritter. Bener. Lakuci. Wuis. Jangan disalah-salahin. Koala masih Lakuci, Ritter, Koala, Bahamut. Bamut. Ombing. Iya, XN Jojo. XCN. Angkatan Jo. Jo. Apapun lah, Sebas. Wah, seangkatan. Iya bener. Jadi udah hidup di warnet lah kita dulu lah. Berarti Sama udah lah pernah kena Eco tuh ya? Bener, kena Iya, Eco. iya. Rame ngumpul deh, Iya. dibubarin pakai Eco. Saking deger. Eco selam ya. Eco slam. Saking deger. Koala coach saya Pak Ustadz. Oh gitu ya? Iya. Koala. Terus sampai main-main di mall-mall begitu gue ngikutin tuh. WCG. Bener. Oh, WCG. Itu ada. Bener, ada. Bener. Tapi kita pernah ini tahu Pak Ustadz pernah pipi sampingan lu pas di mall. Kau inget? Oh iya, yang Iya. hidrokoko kan? Iya. Iya kemarin. Kok memorimu pipi sampingan agak aneh sih. Agak aneh sih. Memori pipi sampingan kuliner. Memori. Warnet cuman nggak main Dota. Main apaan kok? Dulu zaman main online Nexia. dulu Oh mainnya, iya. Lebih tua lagi tuh. Dua lagi. Dota Dota 1. RO ya. Nero gue malah nggak main Tat. Iya. Enggak. RO after Nexia. After Nexia. Pokoknya dulu udah combo paling the best udah nyabu mau paket malam udah. Salah denger gimana sih? Kamu pakai malam. Iya emang gimana kita dulu sama kayak Maksudnya hidupnya kan. cara nyapunya gimana? Nyapu sambil paket malam mungkin. Iya, bener. Nyapu ya. Nyarapan bubur, Nyarap bubur. Kan sampai jam 6 lah. Wah. Jadi paket malam, Langsung happy hour, nyabu. Langsung pakai langsung nyari bubur, sarapan. Masa Bang Ustadz kita yang sapuin sih? Segala Ustadz disapu sih. Ribet banget. Bahaya banget. Jago. Tapi kalau pikir-pikir ya, masa hidup habis di warnet loh. Asli. Antara nyesel nggak nyesel ya kan. Kuliah gagal jujur. Hancur. Kuliah gagal. Teman-teman gue berapa orang tuh gara-gara warnet tuh. Saking gilanya main warnet sampai gue minta duit sama orang tua buat beli warnet, bayar warnet temen gue. Iya minta duitnya dengan cara yang halus dan akhlak anak gontor. Gimana tuh? Ya, nyolong.
Lu mau kasih duit gua nggak? Masa gua dulu? Asli. Lu mau kasih duit gua nggak? Kalau gua main di warnet. Kalau nggak kasih, motor gua jual nih. Chaos. Arogan, jujur arogan sih. Masa keberapa nih? Yang belum tahu Ustadz Jojo dulu satu angkatan sama Bang Wanco. Kita ada kelas sebenarnya 7 tahun, beda 7 tahun. Tapi ada satu sekolah yang bareng kan? Jatuhnya sebenarnya kayak kita satu tongkrongan aja. Tiap malam minggu di Taman Suropati. Samsur. Bukannya sempet masuk bareng? Oh, itu beda. Itu namanya pesantren kehidupan. Tapi bedanya kalau Jojo keluar jadi Ustadz, Wanco yang keluar Jadi pelawak. Iya, Jujur. bener. Tapi gua ngelewatin. iya kan teman-teman kan tahu background gua pernah di dalam gitu. Iya. Pernah ada pemain Dota terkenal di dalam ketemu sama gua, lu pasti tahu. Inisial. Oh. J depan J. BB-nya banyak, ingat. itu 50.000 atau 70.000 kan? Angkatan Ketemu sama gua tuh. kamu sumpah nggak sih? Ketemu sama gua gara-gara aja pas lagi di rumah sakit, Rap. Iya betul, dia ketemu. Jadi gua pas lagi nengokin rumah sakit, dia sakit kan. Gua liat mukanya, lah, gua bilang dia. Itu tadi Lu kasus apaan? Gua bilang sini kasus apaan? Inet gua bro, katanya gitu. Iya, berapa BB lo? Buset banyak banget, 50.000 apa berapa itu? Iya, banyak banget BB-nya. Tahun 2012, 2013-an. Bukan tahu gara-gara gua nonton dia mulu. Iya itu tuh bener itu tim gua. Dia tuh tim gua, bener, Terus oke itu cerita dikit Iya. ya. Dia tuh dulu masih pakai BlackBerry atau apa? Betul, SMP? BlackBerry, iya zaman BlackBerry. Terus dia chat gua, dia chat BBM gua dia kayak Rap temenin gua dong. Ngapain Jo? Jojo, JJ, Jo. Manggil gua. Jojo, Iya, oke. iya. Oke, manggil gua ya. Jojo. Ngapain gitu? Rap, Iya benar, Jo manggil Jo. Iya, Ngapain, bener, Jo? bener. Ngapain, Jojo, Jo? Ustaz gua. Jojo. Iya, Benar tadi kan. Iya. Ngapain? Gue bilang gitu. Nggak apa-apa mau ketemu orang jam 9 malam ntar temenin gue yuk. Di mana? Di ini A gitu. Kebetulan gue lagi main Dragon Nest. Oh, DN. Gue lagi main Dragon Nest, PC gue lagi main di kosan gue tuh di laptop tuh. Terus gue bilang, kayaknya enggak dah. Gue nggak bisa, gue lagi online DN nih. Gue bilang kayak gitu. Ih situ. Kalau lo ngikut kan. Kena. Cuma minta temenin. Cuma minta temenin. Dan dari situ, wah, gue berapa belas tahun? 15 tahun. 15 tahun. Pas gue tanya berapa lu 15 tahun? Lumayan juga. Itu benar temen ya, benar teman satu tim Dota waktu itu. Dan Iya. he was a pro player. Iya, Pro player. jelas. The next lah Uci jatuhannya di dulu tuh. Harusnya tuh. Mute-nya wow. Oh, iya jelas. Oh, Bang Ustadz berapa lama sekolah di sekolah kehidupan itu? Kalau bahasa dalam 5 kalender. 5 tahun. 5 tahun. Cukup kilat tuh. Iya, lumayan lah. Tapi ya gara-gara di situ jadi lumayan lah. Yang tadinya kita anak warnet kan biasanya hidup mikirin seneng-senengnya aja kan. Mikirin selfish aja lah hidup lah. Tapi di penjara tuh jadi belajar hidup loh. Bisa masak nasi, yang hal yang kecil deh. Yang anak warnet tuh kan nggak mungkin lakuin tuh. Nggak mungkin. Masak nasi di Magicom, terus nyuci pakaian tuh nggak mungkin tuh dilakuin tuh sama anak Indomie warnet. aja dibikinin ya. Iya, mau nggak mau jadi kita harus ngelakuin tuh hal kayak gitu tuh di dalam. bikin tuh asbak pakai belajar. botol aqua. Iya benar. Prakarya. Benar. Sistem pelor gitu kan. Tapi ini nanya nih, Tat. Kata orang kemungkinan orang masuk tuh keluarnya 2. Kalau nggak tambah parah, Benar. tambah parah karena koneksi di dalam kan ngeri. Betul. Kenalnya udah bukan BD ecer lagi nih, Iya, BD benar. gede nih, pemain-pemain udah ibaratnya nih sindikat lah. Kedua, telak tobat banget. Apa momen waktu Yang nge-twist. iya yang itu di apakah ada hidayah? Soalnya sih, iya, lanjut deh. Nggak jadi gue, nggak jadi cerita. Sebenarnya sama. Gue tuh masih suka sering nontonin Aloy, lo, Niko, semua Arab, apalagi nge-DJ. Jujur gue dulu cita-cita gue jadi DJ. Cita-cita gue makanya gue suka nonton Picong, gue bilang cita-cita gue dulu.
Jujur Rap, jujur. Dulu kan kita mainnya stadium mulu kan. Kota, stadium jujur. Kenapa pakai kita sih? Iya. Iya. Saya yakin pernah ketemu kok. Pasti pernah. Gila Pasti pernah. itu tempat Bilang gak ya, itu guys, ya? buat angkat-angkatan kita tuh istilah itu tempat tuh dewa banget Dewa, lah, dewa naga ya kan. Dewa. Lu jelasin naga ya. Jadi apa namanya? Hampir hari-hari lah ke situ lah. Oke. Udah saking gilanya datang ke tempat itu, setiap datang ke klub itu bisa datang nih ke lantai 4. I'm home. Saking udah gila, udah stres Jujur, udah, iya. udah gila, udah. Gila banget. Udah kesetanan, udah. Jujur, nah. Udah kesetanan, udah. Kayak udah saking begitunya tuh. Nyaman tuh ya. Home, kayak begitu. I'm home. Iya, jadi kayak merasa itu surga hidup gua di situ. Tempat nyamannya ini. Iya. Tapi emang stadium ada satu keunikan. Dia doang yang FDC bisa tukerin es kopi. Iya benar. Maksudnya gimana sih? Oh. Biasa kan FDC tukerinnya kalau air mineral, soft drink, Coca-Cola, Fanta, Sprite. Cuman stadium ada tukerin es kopi. Oke, kalau gitu kita nggak usah lama-lama, kita welcoming DJ Jojo. Langsung executing kita. Cita-cita. Kagak diuji. Belum latihan. Iya. Cita-cita aja dulu. Udah beda fokus. Pasti itu dia. Tiba-tiba Beda fokus. nyebreng Ustaz ke DJ. Udah keburu ke pesantren dong ini. Iya, nah akhirnya udahlah. Gue banyak ngeliat kehidupan orang tuh, kayak gue ngerasa sebenarnya dari sebelum masuk aja gue udah ngerasa capek sama kehidupan kayak gitu. Jujur capek. Walaupun kelihatannya udah ketemu teman-teman lagi nih, udah pakai sepatu udah lo buru-buru, wah girang segala macem. Basiannya jujur. Karena siklusnya gitu baper. terus. Siklusnya gitu. Bener, Siklusnya bener. gitu tuh. Makanya gue mau bilang lo tim Triple A Clan nih, ke orang pada nginap-nginap segala macem, gue kayak ngeliat masa lalu gue aja emang. Maksudnya kayak nanti suatu saat nih orang pasti mungkin sekarang pun udah ada dalam hatinya, enough, gue sebenarnya capek gitu, udah pasti tuh. Yakin banget masih gue. miskin. Jadinya kerja. Makanya gue yakin banget pasti. Makanya gue bilang, ya gimana sih kalau kalian mau ngejudge orang tuh, kalian nggak tahu dunia ini gimana ya. Iya, soalnya kalau orang yang lagi seneng sesuatu kayak dulu, saking seneng sesuatunya kayak gue tuh sama Inek, saking ediknya gitu. Istilahnya enak banget tuh disebut. Luna Maya di dia depan udah ngejalanin. gue suruh 5 huruf, cabut lo. Luna Maya mau peluk-peluk gue dulu standar cewek cantik tuh Luna Maya. Sampai dia sama Changcuter kan dinyanyiin kan. Racun. Iya kan Luna Maya. Pokoknya sampai Luna Maya di depan gue nih, ayo dong aku mau dance sama kamu. 5 huruf, cabut lo. Pasti bilang begitu tuh, saking enaknya Inek tuh. Saking enaknya tuh kayak begitu. Untung gua nggak tahu gitu. Iya, saking kayak ngerasa tuh kayaknya nggak ada deh yang lebih enak dari itu, kayaknya nggak ada gitu. Nah sampai kayak kalau teman-teman dulu gue kadang-kadang suka mainnya di selatan, suka main di selatan. Kayak Iya, mental. dulu zaman-zaman tipsy di Brexit ya sekarang namanya. Brexit dulu masih namanya. Terus second floor, Dragon China Dragon apa? Dari sana. Iya, Dari Dragon sana. China itu kayak gitu-gitu. Gue paling bete tuh kalau diajak tempat kayak gitu tuh. Nggak masuk Maksudnya ya? kayak minum-minum kayak gitu-gitu, gue bilang ayo dong, pusatnya aja langsung gitu langsung. Ayo dong, udah pemanasannya jangan lama-lama. Iya benar. Ada pelaut penerbang. Iya langsung aja, udah jangan lama-lama pemanasannya. Dia bilang udah buruan deh, gitu ke pusat aja langsung nih. Udah kayak begitu, tapi sampai akhirnya ya udah. Sehari sebelum gue ketangkep tuh udah rintihan hati gue udah sering tuh hari-hari tuh udah ngerasa, udah bilang Kuring. aduh gimana cara berhentinya gitu, itu yang bingung tuh. Makanya kadang-kadang temen-temen masih banyak juga kadang-kadang yang DM sama gue kan curhat-curhat gitu, bang gimana sih bang cara berhenti nyabu judi online gimana sih. Gue bilang lu mesti ada kesungguhan hati deh, bener-bener. Gue bilang dulu gue pernah terinspirasi dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Oke. Itu kan punya background sama tuh dulu, pakau dia orang pemakai narkoba tuh dia. Beliau tuh sampai bilang, kalau kamu belum pernah berdoa sama Allah sampai bilang, ya Allah kalau saya pakai narkoba lagi, mending saya mati, berarti kamu belum sungguh-sungguh taubatnya, katanya gitu. Jadi gue sampai berani doa kayak gitu, ya Allah kalau emang saya balik lagi kayak gitu, udah mendingan deh, saya mendingan mati aja deh. Nah kata Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu, kata almarhum, kalau orang udah berani doa kayak gitu, berarti dia udah berdamai tuh sama dunia malamnya udah.
Itu udah titiknya, udah gue selesai, gue udah nggak mau lagi dunia. Susah nggak start berhenti start? Susah, jujur susah. Adiksinya yang bikin berhenti susah. Jangankan begitu, ITC Ambas tahu kan ITC Ambassador? Dulu kan di atas di Carrefour kan atasnya suka jual-jual CD bajakan tuh. Iya. Itu nyetel lagu ini yang Freaks Stadium. Freaks Stadium. Itu gue jalan sama nyokap gue masih bulu kuduk masih merinding. Iya. Pas gue bilang begini, wah kayaknya ilmu gue belum nyampe nih di sini. Akhirnya gue masuk pondok pesantren beneran di Jawa, belajar Itu agama beneran. atas kemauan sendiri atau dorongan? Ada dorongan ya tapi? Dorongannya tuh karena, wah ini bahaya nih, gue masih suka suges denger lagu ginian. Bahasa suges memang suges. Iya, orang bulu kuduk sini merinding. Padahal itu udah, gue dari pertama masuk penjara tuh udah total berhenti. Udah ngerokok semua udah, iya berhenti. Pas keluar, setelah keluar itu denger musik gitu masih begini, wah gue langsung, bukan gue nyalain situasi gue, situasi keadaannya, tapi gue bilang ilmu gue belum nyampe, masih lemah nih gue nih, kayaknya gue mesti pindah ke satu tempat yang gue mesti belajar sama orang-orang baik nih. Sampai bener-bener pulang dari pesantren hilang tuh, rasa itu bener-bener hilang. Suges tadi tuh. Suges itu hilang, cuma ya kan kadang-kadang gedeknya kalau ngeliat teman lama giginya gini lagi ketemu. Kan namanya kita belajar agama nggak boleh sangka buruk sama orang. Iya kan? Maksudnya apa itu? Nggak ngerti saya. Iya, jadi kayak nggak usah dingertiin deh. jadi iya, Nggak usah. kadang-kadang kan banyak tuh juga tuh artis-artis yang ke gap kan disorot gitu kan, giginya gini-gini lagi kenceng lah gitu istilahnya kan. Nah, Nggak ngerti. nah itu kadang-kadang kita tuh bingung, aduh kenapa sih kita tahu hal yang gini kan jadi ngeri sangka buruk sama orang gitu. Oke. Takutnya udon jatuhnya ya. Jangan kan begitu, waktu di dalam kan ada program pesantren kilat tuh. Ada tuh salah satu ustadz, ngaji Al-Qurannya Masya Allah, canggih banget katanya. Dulu nih Pak Ustadz ya, sebelum mau khotib Jumat, mau khutbah katanya, narik dulu katanya. Maksudnya begitu? Biar Ini cerita dia bener, katanya baca ayatnya ngelengking katanya. Serius kok, itu Ustadz yang aja di dalam ceritanya begitu. Gue belum respon apa. Iya bener, ini kok cerita nyata. Maksudnya dia ngasih tahu jangan dicontoh ya. Kan jadinya kadang gede-gede kita takut-takut ntar ngelihat Ustadz abis makan rujak di kepedesan begini, ntar kita takut sangka buruk kan. Pikiran kita takut, nih Ustadz abis tarik nih gitu. Kan bahaya juga tuh gitu. Gue nggak tahu mau respon apa men. Gimana sih? Iya. Waduh pokoknya macem-macem lah, penjara tuh mengajarkan gue kehidupan yang udahlah pokoknya lah luar biasa banget lah. Ketemu orang yang kadang-kadang kayak begini nih, kayak ilmu pertemanan. Gue punya temen yang hari-hari make bareng sama gue, kemana-mana 24 jam sama gue. Tapi gue harus dapati kenyataan bahwa dia adalah orang yang sangat jarang jenguk gue di dalam penjara. Tapi justru temen-temen yang enggak gue sangka gitu, anak-anak yang enggak pakai narkoba, temen gue yang anak-anak sport gitu, Malah dia yang gitu. jenguk. Malah dia yang care sama gue, dateng kirimin gue uang. Kan tuh kayak ngajarin gue kehidupan begitu, bahwa terkadang lu punya temen yang satu frekuensi gitu kan, Tapi belum ternyata nggak tentu dia care. sebenarnya tuh Iya. temen lu yang sejati gitu. Baik, Iya. makanya kan sahabat Nabi kan Sayyidina Ali kan pernah ditanya, wahai Ali bin Abi Thalib, kayak kamu teman kamu banyak, berapa sih jumlah teman kamu? Saking banyaknya gitu kan, kadang-kadang kan orang kan Masya Allah terkenal gitu kan, banyak temannya. Kata Sayyidina Ali, kamu mau tahu jumlah teman saya? Ntar saya hitung kalau pas saya lagi susah katanya. Lagi sakit atau lagi dalam keadaan seperti itu lagi ya. kena musibah, lagi sakit, ntar saya hitung teman saya, itu jumlah teman saya yang sebenarnya katanya gitu. Jadi ngajarin gue kehidupan lah, banyak penjara kayak gitu, mulai dari pertemanan, jangankan gitu dalam hal suami istri aja, kadang ada istri yang udah punya anak berapa, kadang dia ninggalin suaminya malah ngejenguk napi lain kayak gitu. Banyak. Ada banyak kayak begitu, ada yang kayak begitu, jadi dia malah jenguk napi lain, akhirnya dia harus nonton gitu dari jeruji istrinya ngebesuk napi lain gitu. Ada yang anaknya baru lahir, masih bayi, masih merah, tiba-tiba dibawa nih sama istrinya, masih di rumah sakit, dari jeruji diginiin doang masih merah mukanya. Jadi gue nangis ngeliat, wah gila, sebenarnya kehidupan keras juga ya gitu. Karena gue selama ini kan mikirnya hidup happy aja, hedon aja.
gimana ceritanya tiap malam bisa berangkat, itu aja udah otak udah. Iya kan? Jadi pikirnya gimana sih sebenarnya hidup? Nah, di penjara lah tuh banyak belajar hidup lah tentang kehidupan. Kecanduan berapa tahun? Stop. Kecanduan. Ini nggak nyandu. Enggak memakai kayak gitu. Nah, sabu. permasalahannya kita ngikut ada jenjang karirnya nih. Nyobain nyandu jualan. Itu masalahnya. Ngecer dulu. Iya. Ngecer dulu. Sampai dulu. Jadi kan kalau karir edep kan gue duluan baru Wanco itu kan. Ini gue ini nih apa sih, gue sama soalnya, jadi kalau suka keceplosan sorry banget dah. Jadi kalau karir jualan kan gue duluan baru Wancoy gitu kan, cuma Bebe banyakan dia Wancoy emang terlaluan juga tuh dia tuh. karir gue duluan. Cuma dulu ada di masa yang dimana sampai teman-teman gue aja tuh nggak mau ketemu gue, karena gue mainnya dulu ke Kampung Ambon. Oh, lebih ngeri lu sih. Main sama gede-gedenya kayak gitu-gitu. Udah ngeri. Iya, sampai bilang kayak John lu udah keterlaluan lu, Kan teman-teman gue manggil John kan, lu udah keterlaluan lu, udah lu. Enggak ada mau ketemu gue waktu itu sampai teman-teman tuh. Kayaknya wah gila lu mau. Sekarang masih ada sih ya kamu aman ya? Masih enggak ada. Tapi dulu parah banget. Gue sana gue antar teman kan, dulu gue masih bocah ya. Anterin gue dong naik motor ya, naik motor. Gue nungguin temen gue nih ngambil etep, dulu jaban etep. Depan gang anak kecil, naik sepeda berhenti. Bang, cimeng. Gue ditawarin cimeng sama anak kecil naik sepeda. Ibu-ibu lagi gendong anak. Cimeng, sabu. Enggak bu. Tapi sekarang nggak tahu ya, karena kan kemarin sempat ada berita ditabrak gede tuh ya. Iya benar. Ya mudah-mudahan deh kayak gitu-gitu deh ya. Tapi dulu sih emang udah Bronx Jakarta emang komplek Ambon. Makanya kadang-kadang juga Mabes. Iya, jadi pelajaran juga buat kita semua juga ya. Apalagi orang kadang-kadang kan kalau karirnya lagi naik diujinya sama yang begitu-begitu tuh. Dunia kayak gitu. Udah dikasih baik rezeki yang baik-baik gitu kan. Yang tadinya nggak punya apa-apa, alhamdulillah bisa beli rumah, bisa beli mobil. Mulai kegoda lagi sama dunia-dunia gitu, ya kan? Karirnya ntar hilang kayak gitu, nggak mikir panjang. Bahkan kadang-kadang yang paling sedih sih ngelihat orang tua sih, sampai kayak bahasa kamu tuh seperti ngelemparin tahi ke wajah orang tua kamu gitu kan. Jadi sampai kayak bahasanya kayak gitu loh, kayak jadi anak tuh jadi kayak ngerasa gak guna banget dah kayaknya hidup gua dah gitu, sampai kayak ada rasa hopeless juga. Tapi ya akhirnya gue di dalam malah untung ikut jalurnya gue belajar agama, karena gue dari dulu paling alergi sama agama gitu maksudnya. Kayak gue nyari kedamaian tuh di mana ya gitu, gue mikir-mikir. Ya emang enak nih ini datang ke diskotik nyabu kayak gitu. Tapi kan kalau udah basian nih baper, pusing mikirinnya, duit kadang habis, ya kan? Terus jadi sebenarnya gimana sih hidup yang damai? Apalagi gue hidup di daerah Manggarai tuh, yang tawuran mulu notabene. Iya lagi. Saking seringnya tawuran, Manggarai itu penggambarannya tau nggak apa? Jadi kalau abis tawuran nih, udah selesai nih pas mau balik ke kampung kita masing-masing, tuh ibu-ibu udah nyiapin nutrisari es tuh. Ayo minum dulu. support ibunya. Ibu-ibunya pos 5 jatuhnya. Ibu-ibunya pos 5 ibu-ibunya. Naruh support deh. Buka hutan. Kasih langsung. CM oke sih. Belum usaha dia, belum usaha. Kan kocak tuh kan, orang tawuran bukan dinasehatin sebagai orang tua, Disupport. malah jadi pos 5 dia. Wah gak beres. Tapi tanya kan pertama kali masuk hari pertama nggak mungkin langsung ke agama kan? Di dalam itu apa ya? Ada shock terapi. Maksudnya di titik apa kayak akhirnya mau belajar agama waktu pertama kali dalam 5 tahun pertama itu? Awal dulu masuk deh nih ya. Jadi kalau orang baru masuk penjara itu ada shock terapinya biasa dari Palkam kan, Alkamar kan. Jadi waktu itu kita pakai celana boxer nih. Pakai celana boxer bener-bener kan masuk nggak boleh pakai celana panjang sama sarung, sering dipakai buat bunuh diri kan orang di penjara tuh kan. Ya kan. Kita masuk tuh. Pas masuk ke dalam sama Palkamnya di teror gue 3 orang. Buka lu celana lu katanya gitu. Wah, dulu kalau dengar orang di penjara sering dimonon, ini kali ya. Ini momennya nih. Ini datang. Buka celana lu begitu. Gue bilang, "Bang, ayo Bang berantem sampai mati deh." Gue balik badan begini. Boleh juga nyali lo katanya Palkamnya gini.
berantem aja deh bang, daripada lu harus beginiin gua dah. Gue bilang kenapa nih, gua harus apa nih ya kan, buat adat istiadat penjara gua harus gimana nih. Ya udah lu bawain makanan, lu bilang keluarga lu nih buat gaulan gitu-gitu kan. Akhirnya udah tuh aman. Nah disitulah gue mikir hidup. Tiba-tiba gue nontonin orang sholat di depan. Jadi kan nih istilahnya nih ruangan kotak nih kita nih. Kalau Punten, berapa orang di dalam? itu ruangan kecil banget, tapi kita harus pernah tuh 33 orang. Belum pindah tapi kan waktu itu yang waktu awal-awal tuh belum pindah. Belum. Kan? Iya kan masih yang Iya, menumpuk di itu kan. polsek. Iya, kita Oke. tidur sampai kayak mayat begini Iya, tidurnya. iya. Aduh, saking ini bantalnya pakai aqua galon, aqua gelas yang aqua botol yang air setengah, kayak gitulah. Harus kayak gitu. Nah, gue udah ngeliat orang kok sholat, kok pada adem banget gitu ya ngeliat. Terus langsung gue mikir apa jangan-jangan ini nih kayaknya yang belum pernah gue cobain di dunia nih gitu. Ini kali ya, jangan-jangan ini kali jawabannya. Mulai deh tuh gue tanya-tanya, belajar. Akhirnya ya udah gue tertarik lah. Mulai dari situ gue belajar agama, fokus, dan gue benar-benar berusaha untuk ninggalin hal itu. Tapi ya ujiannya berat. Gue malah ditempatin di blok tuh yang baru masuk blok, pas masuk rutan Salemba aja. Itu baru masuk kamarnya, pal kami itu udah ada bong sabu banyak, orang main judi, sama TV-nya layarnya bisa di BF. Gila. Triple kill haramnya. Triple kill haramnya. Judi ye, narkoba ye, film BF lagi. Triple kill haramnya. Jadi pas gue masuk, perasaan gue berdoa pengen minta dijauhin dah dari lingkungan yang kayak gini. Kenapa malah dideketin? Ternyata ya emang itu ujiannya gitu. Supaya istilahnya sampai gue pengen dimatiin kali, rasa gue ngelihat kayak gitu jadi biasa aja gitu kali ya. Nah akhirnya karena ngelihat gue masih muda dulu kan, akhirnya ada tuh bapak-bapak yang masjid sebelah manggil, ini anak muda nih di kamar ini aja kita, jangan di kamar situ tuh. Sering pada make orangnya, ntar kesian. Nah rata-rata bapak-bapak deh tuh yang suka-suka ke masjid. Dari situlah gue suka diajak-ajak, dibimbing-bimbing. Nah disitulah gue udah mulai belajar agama. Temen gue yang busuk-busuk kayak si Wancoy, semua tuh pada besuk, udah mulai lihat perubahan gue tuh. Gue alhamdulillah gue cerita-cerita kan sama mereka. Gue kayaknya udah nemuin satu yang berharga nih dalam penjara. Gue nemuin kedamaian, nggak perlu lagi ngeluarin duit 300.000 buat kayak beli inek dulu gitu kan. Jadi ini udah gitu gratis, gue ibadah, gue tenang. Alhamdulillah nih gue udah dapet. Doain aja biar gue di sini, maksudnya ya tenang, terus nggak galau lah selama ada di sini. Ya udah, akhirnya gue banyak lah belajar tentang kehidupan. Teman-teman gue di mana di blok yang sama? Gue ketemu dia pas lagi di rumah sakit. Dia lagi sakit waktu itu. Gue lagi jenguk orang sakit. Pas gue di sampingnya, kok kayak gue kenal nih tampangnya. Gue lihat kan gituan namanya kan, bener. Kayak bukan di blok. Iya bukan. Langsung gue tanya, di dalam masih main Dota tuh dia tuh. Gue nggak mau ngomong. Dia cerita sama gue masih suka main Dota tuh. Masih Dota 1 ya? Iya Dota 1 masih Dota 1. Iya. Dia cerita tuh di dalam. Itu gue di dalam macem-macem lah. Gue bareng juga sama waktu itu John K waktu itu. Waduh, bareng sama John K gue. Umur berapa Stat pas itu? Waktu itu gue umur 22 tahun tuh. Masih 22. Gue ngelihat pertama kali, gue ngelihat, kalau kita kan tahu di TV doang John K. Gue ngelihat John K lagi nagih utang sama orang. Gue ngelihat secara live tuh, streaming langsung tuh. Benar, nggak salah. Itu orang ditagih sama itu sampai sujud-sujud lu ke tanah lu. Kata si John K kan gue, bayar utang lu. Kira utangnya berapa? 2M utangnya, nggak tahu utang apaan tuh. Utangnya 2M. Bayar gak utang lo? Gue mending bunuh kucing daripada bunuh lu ya, katanya gitu. Wah gila serem banget. Orangnya petengkurap tuh di tanah tuh. Gue bilang serem juga Om John. Serem juga Om John. Iya. Ngeri boy. Akrab Om John sih akrab. Iya, tapi baik dia di dalam rap. Biar gak begitu. Kadang-kadang dia tiap pagi tuh suka sedekah nasi uduk 300 bungkus. Buat napi-napi tuh, dia tuh panggil, mana sini? Tukang nasi uduk, kumpulin, bagi-bagiin sama dia, napi-napi. Baik dia. Baik. Iya. Kan banyak juga tuh dia kan tim-timnya kan yang pas case-nya dia itu. Ya pokoknya di dalam penjara ya banyak lah belajar kehidupan lah.
Tapi ada seru-serunya nggak saat di penjara? Maksudnya apakah seserem yang diomongin orang, dibayangin orang gitu? Apa tuh? Di dalam sana gitu. Apakah ternyata tidak semenyeramkan itu apa gimana gitu? Kalau gue ngeliatnya lebih jadi kayak gitu tuh amal perbuatan dia selama dia hidup di luar ternyata itu. Jadi di luar makin iya parah, dalam di luar. iya kalau di luar tuh dia sering jahat sama orang, di penjara dia sering dijahatin sama orang. Jadi gue sering ngeliat penampakan kayak gitu tuh. Kalau dia di luar jahat sama orang, di dalam begini kali. Gue jadi pikirnya jadi kayak kagak gitu. Oh ini kali maksudnya kalau ada kehidupan akhirat tuh, orang jahat di dunia dibalas di akhirat. Di penjara aja gue udah diliatin tuh kayak gitu tuh. Jadi ada orang yang kerjanya suka meres-meres napi kan di polsek gua tuh, nggak ada duit, digebokin, diinjek-injek. Pas istilahnya dia pindah ke kapal yang lebih besar kan, digebukin satu lapas deh, mukanya apa nggak kelihatan kayak gitu. Oh begitu ya penggambaran yang gue lihat tuh, orang jahat tuh belum lagi di akhirat, di dunia aja tuh dibales gitu.